Halo para pemirsa, sahabat pecinta catur dimanapun kalian berada. Kali ini saya ingin membahas sebuah pertandingan catur yang sangat menarik antara pemegang buah putih, yaitu Arena FIDE Master Phil Maris San Luis, menghadapi non-master dari Ungaran, Jawa Tengah, Indonesia, yang bernama Ahmad Teguh Ridvai, yaitu merupakan seorang pecatur disabilitas yang memiliki kekurangan fisik, tidak mampu untuk berjalan. Kita akan saksikan seperti apa gamenya. Jadi Phil Mari memegang buah putih dan Ahmad Teguh memegang buah hitam. Kita akan melihat bagaimana seorang non-master super Ahmad Teguh Ridvai menghancurkan seorang Arena FIDE Master. Kita akan saksikan San Luis memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab dengan langkah C6, yaitu pembukaan Karokan Defense, kemudian dijawab dengan kuda petak C3, dan dijawab dengan langkah D5. Ini adalah variasi dari Karokan Defense yang lazim dilakukan. Kemudian di sini dimainkan langkah D4 oleh San Luis. Kemudian Ahmad Teguh menjawab dengan E6, menjaga pion D5. Kemudian kuda F3 dimainkan oleh San Luis. Ahmad Teguh menjawab dengan kuda ke F6. Kemudian gajah ke G5, melakukan pinning terhadap kuda di F6. Lalu dijawab dengan gajah ke E7. Ini adalah melakukan langkah perkembangan sekaligus persiapan hitam untuk melakukan rokade. Kemudian di sini dimainkan gajah ke petak D3, melindungi pion E4 sekaligus persiapan putih untuk melakukan rokade. Di sini kemudian dimakan oleh Ahmad Teguh, lalu dimakan dengan kuda dan dimakan kembali, sehingga terjadilah peristiwa saling memakan. Dan di sini dimakan, dan di sini Ahmad Teguh menemukan langkah yang jitu yang langsung melakukan skak, dan di sini ditutup. Kemudian langsung Ahmad Teguh makan pion di B2. Di sini putih mengalami kerugian satu pion. Kemudian di sini putih melakukan rokade dan Ahmad Teguh memakan lagi pionnya, sehingga sekarang putih memiliki keuntungan. Maksud saya putih memiliki kerugian 2 pion. Kemudian langsung diseter oleh putih dan langsung Ahmad Teguh memundurkan seternya, ya. Dan di sini San Luis merangsek masuk dengan kudanya dan Ahmad Teguh melakukan peraduan kuda. Kemudian San Luis menambah dukungan terhadap kudanya, dan di sini Ahmad Teguh langsung mengancam gajahnya San Luis. Dan di sini San Luis melakukan langkah brilian yang sangat menarik, yaitu melakukan pengorbanan kuda, ya. Dia di sini berkorban kuda sekaligus berkorban gajah, ya. Kenapa di sini berkorban? Karena di sini kalau misalnya gajahnya dimakan, otomatis seternya hitam kena. Tapi kalau kudanya dimakan, otomatis putih akan makan lagi pakai gajahnya, sekak, dan bentengnya hitam kena. Jadi di sini Ahmad Teguh tidak makan kudanya, tapi Ahmad Teguh di sini melangkah menteri kali pion. Di sini makanlah pionnya putih, ya. Dan di sini San Luis menarik sekali langkahnya. San Luis di sini memilih langkah gajah ke B1 mengancam seter, ya. Jadi di sini sebetulnya langkah lain mungkin bisa dimainkan juga benteng ke A1 untuk mengancam seter gitu, ya. Dan akan sangat menarik juga gitu, karena di sini ada langkah estafet gitu, ya. Misalnya benteng ke sini nyeter, ini ke sini, terus ini ke sini, seter lagi, terus menteri ke A3, terus diseter lagi dan bisa mundur menterinya, ya. Dan di sini ini menang hitam. Putih mengalami kerugian 1 perwira. Karena apa? Karena kalau misalnya ini makan ini jebret, terus kita makan jebret, terus dimakan. Jadi di sini sebetulnya tidak rugi sih, ya. Secara jumlah materi itu sama, ya. 1, 2. Oh, rugi 1, ya. Putih rugi 1. Jadi putih kalah kalau kayak gini, coy. Jadi di sini
tidak dimainkan langkah itu, tapi di sini dimainkan langkah gajah ke B1 melakukan nyeter terhadap seternya Ahmad Teguh. Kemudian Ahmad Teguh di sini mundur dan di sini San Luis udah makan pion, dapat pion 1. Jadi di sini San Luis mengembalikan kerugian pionnya tadi ya. Tadi kan rugi 2 pion di awal-awal. Terus sekarang San Luis punya 4 pion, Ahmad Teguh punya 5 pion, masih rugi 1 pion. Tapi di sini kemudian ini di sini pengorbanan kuda ya. Jadi ada pengorbanan kuda di sini. Dan kalau dimakan tidak bisa karena ini ada sekak seperti ini. Jadi akan rugi Ahmad Teguh ya kalau memakan kuda. Jadi di sini Ahmad Teguh tidak tergiur untuk memakan kuda itu, melainkan Ahmad Teguh melakukan rokade pendek ya. Dan di sini peristiwa saling memakan pun terjadi, dan di sini Ahmad Teguh masih memiliki keunggulan 1 pion dengan jumlah materi yang sama, tapi kalah pion saja musuhnya ini ya. Kemudian di sini menteri ke D3, lalu Ahmad Teguh benteng ke D8 dan putih melakukan langkah benteng ke D1 untuk menjaga pionnya di D4. Kemudian di sini Ahmad Teguh melakukan langkah preventif dengan langkah G6 untuk memblokir pion H7-nya ya, biar jangan kena serangan dari ster dan gajah putih ya. Karena di sini kalau misalnya ini pergi gitu ya, misalnya anggap saja ini ke sini, ini akan mati ya. Jadi kudanya di sini disuruh untuk menahan, untuk melindungi pion. Jadi di sini biar kudanya bisa pergi gimana ya? Caranya harus diginikan dulu biar kudanya nanti bisa membantu penyerangan gitu. Jadi nggak cuma jaga nih pion doang. Nah, di sini dimainkan langkah H3 oleh San Luis mencegah kuda ke G4. San Luis tahu rencana dari Ahmad Teguh, yaitu dengan memajukan pionnya dia ingin maju kudanya gitu ya. Kemudian di sini Ahmad Teguh tidak bisa ke G4, jadi kudanya ke H5. Di sini San Luis menjaga pion F4 dengan seternya. Di sini Ahmad Teguh memutuskan untuk kembali lagi karena apa? Karena mungkin Ahmad Teguh khawatir dengan langkah ancaman gajah ke E4 ya. Jadi gajah putih akan ke E4 nyeter dan mengancam pion di B7. Jadi di sini Ahmad Teguh kembali lagi mundur ya. Kemudian di sini benteng ke D2. Mungkin di sini kalau bisa juga kembali lagi ya seperti ini, dan ini akan terjadi bangunan yang sama seperti tadi. Tapi San Luis tidak. San Luis memilih benteng ke D2. Ahmad Teguh melakukan penguasaan lajur C dengan langkah benteng ke C8. Kemudian gajah ke A2 karena di sini ada ancaman juga benteng ke C1 skak dan mendapatkan gajah. Jadi di sini langsung gajahnya menghindar sekaligus nyeter. Kemudian di sini Ahmad Teguh melakukan langkah kabur seternya ya di sini, dan sekaligus nanti mungkin kudanya bisa ke D5 gitu. Tapi di sini Ahmad Teguh juga sebetulnya bisa memilih langkah seperti ini saya rasa ya. Tapi di sini akan memiliki keunggulan 1 pion bagi Ahmad Teguh, dan ini bisa menang seperti ini ya, langsung penyederhanaan. Tapi di sini Ahmad Teguh memilih langkah seperti ini, dan ini langkah yang manusiawi gitu ya, yang menghindar. Dan di sini San Luis melakukan pengorbanan seperti ini karena kalau ini dimakan jebret, ini sekak, ini makan sebetulnya rugi ya, San Luis rugi gitu. Tapi ternyata di sini tidak dimakan oleh Ahmad Teguh, malah Ahmad Teguh kesini ini lebih bagus daripada makan ya. Jadi langsung di sini di open, langsung musuhnya rugi 1 perwira. Dan di sini San Luis berusaha melakukan ancaman balik terhadap kudanya, tapi di sini Ahmad Teguh makan bentengnya karena di sini San Luis maju, bentengnya ditinggal gitu. Jadi di sini langsung rugi saudara-saudara, dan sini sudah tidak ada harapan menang ya. Di sini buat San Luis sudah tinggal hanya menunggu kekalahan saja, langsung penyederhanaan, dan inilah yang terjadi. Ahmad Teguh memenangkan permainan menghadapi seorang Arena Freedom Master, San Luis Vilmar di San Luis. Oke, thank you sudah menyaksikan. Bye bye.